Hai, Hai, halo. hello, Apa kabar, Dek? baik. Ih, Wah, tahu kamu senang pakai sekali. kacamata hitam, gue juga pakai kacamata hitam, deh. Soalnya lagi di outdoor. Gue lagi di Kamu di, Bali nih. aku lihat kamu lagi Lagi di di double, W. iya, lagi di W Seminyak Bali. Hmm, Besok udah apakah, pulang tapi. oke, Mhm. sama Bu Mahda? Sama Bu Mahda di sini. Kemarin kita kebaktian bareng. Ada Milan juga di sini, Milan Fernandez. Oh, bilang Bu Mahda dong, kapan-kapan kesananya sama aku, sama kamu. Iya dong, harus dong. Seharusnya sekarang ini nih good timing banget karena sepi banget Bali. Iya, iya. Abis lo Iya, tiba-tiba mental begitu aja nggak ngomong-ngomong. baru Rabu But kemarin ke Bali. it's Mm-mm. okay, it's okay. But anyway, apakah trip ke Bali ini a celebratory trip because you survive COVID? Yes, yes, yes. Ini adalah gue bisa bilangnya adalah trip pengucapan syukur gue Hmm, karena survive dari COVID-19 itu hmm, sudah seminggu loh, Dek, 8 hari. Jadi hari hmm, ke-8, tepatnya di hari Senin kemarin, dokter menyatakan swab PCR gue negatif. Namun kan dokter bilang supaya make sure lagi harus 2 kali. Jadi Senin tanggal berapa tuh ya kemarin? Senin tuh tanggal 26 ya kalau nggak salah. Ya, tanggal 25 Januari dokter bilang negatif dengan CT value-nya sudah di atas 40. Lalu di hari Selasanya 24 jam ya harus langsung di swab PCR lagi katanya. Oke, jadi besokannya Selasanya negatif juga gitu. Jadi sudah aman, dokter bilang sudah bersih, jadi sudah bisa kembali bekerja. Cuma tempat kerja gue di televisi bilang nggak usah Kak istirahat dulu, nanti hari Senin, which is Senin besok, baru mulai syuting lagi gitu. okay, okay, that's nice to Hmm. know. Nggak bermaksud mengungkit luka, cuman kita pengen belajar dari pengalaman lo surviving this scary and everybody's nightmare. Boleh dibawa sedikit. Jadi lo tuh taunya kalau lo terjangkit COVID gimana tuh Oke, rentetan peristiwanya, Ren? oke deh. Jadi gini, gue itu sebenarnya adalah orang yang termasuk OCD berat. Gue tuh paranoid banget semenjak COVID itu masuk ke Indonesia di bulan Februari 2019 kan. 2020, sorry. Nah, jadi gue tuh pakai masker lah, jaga jarak lah, sanitizer, cuci tangan, bawa alkohol sampai gede-gede banget. Tas gue yang biasanya tas-tas branded pakainya udah nggak lagi, semua pakai yang plastik-plastik supaya gampang dibersihin. Nah, namun mungkin karena mobilitas yang begitu tinggi dan juga apa ya nggak bisa dihindari dari pekerjaan rutinitas gue, jadi akhirnya si cecek corona itu mau juga mampir ke gue. Jadi orang bilang, oh karena dia ada ikut tren juga, bukan fashion aja, tapi COVID juga ikutan tren. Jadi Oh, gue inget banget karena setiap seminggu sekali itu selalu melakukan PCR swab karena itu yang harus ditentukan dari televisi yang gue kerjakan gitu ya. Nah, di tanggal 10 Januari gue masih swab PCR negatif. hmm, Seminggu kemudian di hari bukan seminggu kemudian 5 hari kemudian di hari Jumat tanggal 15 Januari gue itu masih melakukan setelah syuting pagi siangnya masih swab antigen bersama dengan restoran gue M House. Jadi semua karyawan di swab antigen gue masih negatif tuh. Pulang dari restoran gue kok pusing sakit kepala gitu kan, ngerasa nggak enak badan. Ah biasalah, karena kan seperti lo tahu juga gue suka ada sakit kepala migrain. Nah jadi gue udah ngebayangin ini kayaknya bakalan migrain berat nih. Oke deh ambil obat sakit kepala. Udah agak mendingan, sorenya pulang ke rumah masih nggak apa-apa tuh, masih enak badan gitu kan, pusing yang udah agak hilang. Lalu malamnya jam 8 jam 9 kok nggak enak badan ya, udah deh tidur aja deh. Jam 9 malam tidur tuh hari Sabtu ya tanggal 16. Lalu kebangun subuh jam 2.30 pagi itu which is hari Sabtunya. Kebangun demam ternyata. Kok demamnya gitu, keringetan gitu, beriang.
Terus gue bilang, oh enggak nih, nggak apa-apa nih, nggak ada apa-apa nih, pasti cuma seperti biasa lah, flu biasa kayaknya. Oke, akhirnya minumlah obat sakit kepala, paracetamol gitu kan 500 miligram. Lalu dibawa tidur. Hari Sabtu paginya bangun tidur, lalu langsung teks tuh ke insert. Gue bilang, aduh gue nggak bisa nih kayaknya ya untuk ngejaga kayaknya dengan demam gini nggak usah syuting dulu. Di mereka bilang, oke, langsung cek suhu 37 derajat Celcius waktu itu. Oh berarti beneran nih gue demam. Nah, namun hari Sabtu siang ke hari Sabtu sorenya udah agak mendingan. Ah nggak apa-apa nih kayaknya gue hari Minggunya besokannya gue langsung bilang gini, udah deh gue kayaknya PCR swab aja deh. Kembali lagi PCR ditusuk lagi hidung gue gitu kan di Kemang tuh. Jadi gue pergi ke Kemang di swab PCR siang hari jam 12, malamnya jam 9 karena same day waktu itu langsung dinyatakan positif dengan CT value 12,9. Itu rendah banget kan. Yang dikatakan orang kalau 12 itu apalagi di bawah itu tuh menular sekali gitu kan CT value-nya. Terus gue bilang, hah, my God, sempet shock banget kayak nggak mungkin masa sih kok bisa dengan COVID yang city value rendah banget gitu. Lalu asisten gue, pembantu rumah tangga, supir, semua ketakutan pada kabur. Mereka langsung bilang, Pak, kita nggak kerja dulu. Oke, nggak apa-apa, silahkan deh. Mereka pada pulang, berhenti kerja semuanya, tinggallah di rumah sendirian. Nah, di hari Minggu di saat mendapatkan tes tersebut positif, sahabat saya, Dokter Gigi Devia, itu langsung mengirimkan obat dengan paketan itu tuh yang harus isolasi mandiri di rumah. Nah, isinya tuh ada antibiotik, ada antivirus Avigan, ada vitamin D, itu satu paketan. Jadi memang Dokter Gigi Devia tuh dia punya teman-teman dokter yang bilang kalau stok deh di rumah. Kalau terjadi apa-apa, sudah ada itu. Nah, itu dibagikan ke gue. Malam itu juga yang harus minum antivirusnya 8 butir langsung malam itu. Jadi besok paginya 8 butir lagi dengan antibiotik 500 miligram. Nah, karena sudah tahu itu, dengar banyak dari teman-teman, mereka langsung DM, mereka karena langsung gue buka ke Instagram, gue langsung Ya, kasih tahu ke media sosial, gue kasih tahu ke TV-TV, ke teman-teman gue, sahabat-sahabat gue dan saudara gue. Jadi mereka langsung support gue dengan bilang terus. ya. Ya, jadi mereka bilang kuncinya bahagia ya Kak, jangan dipikirin, jangan stres, jangan ini, oke. Nah, jadi hari Senin tanggal 18 Januari gue anggap itu adalah hari pertama isolasi mandiri. Nah, Oke. jadi gue udah nggak kemana-mana di dalam rumah, memulai makan makanan sehat, buah-buahan, yang dibilang vitamin D itu datangnya dari matahari pagi, langsung berjemur, mengusahakan untuk bernafas di pagi hari itu di balkon karena nggak bisa turun ke bawah kan. Jadi apa namanya udah di telanjang dada aja sambil berjemur gitu. Nah itu hari Oke. pertama. Jadi di hari pertama itu gue ngerasa everything sih, ngerasa kesepian iya, ngerasa kayak oh my god, pikiran-pikiran yang buruk dan gak enak tuh nyerbu gitu deh. Karena mungkin masih hari pertama, jadi kayak ada rasa takut juga, mau bahagia apa ya yang harus bikin bahagia apa nih? Karena kan di rumah sendirian, ya kan? Akhirnya telepon teman-teman, video call, sahabat-sahabat tuh semua tuh kayak ayo ketawa-ketawa jadi sambil joget-joget di dalam kamar. Pokoknya kuncinya harus happy. Nah, Oke. di hari Senin tersebut dia dibantulah pelayanan doa sama gereja Bethesda, Pastor Ivan. Hari Selasanya gue juga ada Pastor Salmon dari Denver, Colorado. Dia langsung telepon gue dan kita melakukan pelayanan doa dan berdoa. Nah, jadi di hari kelima isolasi, indera penciuman gue kembali normal lagi tuh. Jadi cepet banget tuh deh prosesnya.
hari kelima gue udah bisa kembali mencium, gue udah bisa, oh ini nih bau parfum, apa namanya, bau sambal, bau ikan, itu udah mulai kembali lagi terasa tuh di hari kelima. Jadi gue bisa Oke. bilang proses gue tuh cepet banget, sehingga gue bisa bilang itu mujizat Tuhan deh yang luar biasa dalam hidup gue. Karena banyak sekali cerita yang mengatakan tidak secepat itu. Nah, cuma Hmm. ada satu nih ya, ada satu mungkin obat yang gak banyak mungkin orang tahu, yang mungkin gue mau share di sini, dan ini gue dapatkan dari Mama Rita, mamanya Nagita Slavina, dan suaminya Mas Bas. Mereka langsung mengirimkan gue satu obat yang namanya tuh Ivermectin. Nah, Hmm. itu obat yang membunuh virus, 4 butir kita minum 4 hari sekali. Nah, Hmm. jadi mungkin gue juga kebantu dengan itu. Jadi Avigannya gue stop, tapi gue pakai satu antivirus yang namanya Ivermectin itu. Nah, Oke. jadi katanya memang cukup keras, tetapi sangat-sangat membantu sekali untuk pasien COVID, gitu Hmm. loh. Nah, Oke. tetapi penciuman gue hilang sebenarnya itu juga karena terapi pakai living oil gitu kan, terus udah gitu beruap di situ, menghirup uap-uapnya pakai eucalyptus, terus udah gitu pakai semprotan hidung, bersihin hidung selalu, kumur-kumur pakai betadine. Ini gue langsung kasih tahu merek-merek ya supaya teman-teman tahu ya, karena nggak ada endorsan, tapi gue belajar dari sahabat-sahabat gue yang juga kena gitu. Karena banyak sekali teman-teman artis juga yang mengalami COVID-19 kan sebenarnya. Nah, jadi gue belajar dari mereka. Nah, yang membuat gue cepet juga gue rasa adalah gue melakukan infus immune booster dengan dosis vitamin C yang sangat tinggi. Jadi gue tuh di infus vitamin C 2000 miligram, lalu vitamin C, vitamin B, vitamin D, antioksidan, dan radang buat hidung dan tenggorokan. Itu gue lakukan 5 hari, makanya di hari kelima penciuman gue kembali. Nah, di Oke. hari ke-8 dokter bilang kalau lo mau PCR swab silahkan lakukan. Kalau sudah mulai berani, gak apa-apa. Karena dokter bilang 3 hari setelah penciuman kembali, lakukan segera PCR swab. Jadi hari Hmm. Senin kemarin, gue langsung melakukan PCR swab tuh di hari ke-8. Hasilnya di sore hari langsung negatif dengan CT value di atas 40. Jadi dokter Hmm. bilang sudah bersih ya, tapi harus lakukan sekali lagi ya. Itu yang tadi gue cerita. Besokannya lakukan lagi gitu. Oke. Oke. Eh, aku ingin menyapa teman-teman yang lagi menyaksikan. Ada yang bilang dari Lampung, dari luar Jawa, dari Amerika. Hi everyone, thank you for Halo. watching. Yes, ya. Sama aku cuma mau address ini. Buat teman-teman yang meninggalkan komentar yang tidak selayaknya dan tidak pantas, saya rasa acara ini bukan buat Anda. Aku tuh galak loh kalau sama komentar-komentar yang gitu. Karena aku nggak pengen uh, acara ini tuh pengennya ditonton sama yang pinter-pinter aja ya. Kalau nggak pandai bertutur kata, rasanya ini bukan tempat yang tepat buat Betul. Anda ya. Supaya Setuju. Indonesia tuh makin pintar dan juga tahu etika. Setuju teman-teman ya? Iya ah, Betul, jangan jadi setuju. bodoh. Ah, orang Indonesia pinter-pinter kok. Mulutnya dijaga ya. Yes. Oke, ayo kita Oke. lanjutkan. Ren, yang gue pengen tahu kan ketika hari pertama tahu positif. Tadi kan lu bilang lu sempat takut, ya kan? Mhm. Walaupun tanda yang lo rasakan itu cuman kehilangan penciuman, kan nggak ada gangguan pernafasan apa-apa kan? Gak ada, puji Tuhan. Gak Oke. ada gangguan pernafasan, gak sesak nafas, gak batuk, gak pilek, gitu. Gak ada, cuma Hmm. pegel linu gitu di bagian kaki, pegel linu banget. Nah, itu yang gak dibuat gak bisa tidur. Oke. Itu aja yang siksa sebenarnya. Oke. Oke. Mhm. Yang gue mau tahu gini, padahal kan sebetulnya kita ini sudah diperlengkapi dengan informasi mengenai COVID, on how to take care of our body, but yet still when it strike to you, lo positif, tetap aja takut ya? Takut banget.
Takut sekali karena kita kan sudah mau setahun ya COVID-19 di Indonesia. Dan udah kebiasaan melalui media sosial, melalui berita tuh di televisi, yang setiap hari kan kita ngeliat gitu, berita-berita yang bahkan berita yang nggak enak kan. Nah itu kan yang membuat sebenarnya menjadi serangan pikiran kita. Nah itu Oke. sebenarnya perjuangan yang sangat keras. Gue rasa bukan cuma gue aja, tapi ada beberapa teman-teman yang juga sekarang ini mungkin sedang berjuang melawan COVID-19 gitu. Jadi yang paling susah adalah pekerjaan pikiran kita deh. Hmm. Bagaimana kita benar-benar bisa kuat dan berpikir positif. Nah, Oke. salah satu teman kita, Rosdiana Setianingrum, juga sempat beberapa kali menghubungi gue dan dia punya pelayanan sebagai psikolog gitu ya, melayani khusus untuk pasien COVID-19 hanya untuk memberikan booster semangat dan pikiran positif gitu. Oh, Nah, jadi really? iya iya, jadi lo harus wawancara dia. Dia punya pelayanan itu khusus buat pasien COVID-19. Nah, Oke. jadi Nah, I just want to touch about that. Itu kayaknya adalah service yang menarik sekali ya, karena selain mhm. selain fisik yang digempur COVID itu mental kan, seperti pengalaman lo. Mhm. Mental dan pikiran banget gitu Oke. karena yang buat kita dan 90% pasien COVID-19 dokter mengatakan pasti kena insomnia, pasti nggak bisa Hmm. tidur dan itu yang gue alami ya selama 3 hari pertama. Oke. Bagusnya di hari keempat tuh yang gue udah bisa tidur. Oke. Just to be clear and to be blunt, Mhm. yang ditakutin tuh adalah fear of death, ya dong? Yes, yang ditakutin itu adalah fear of death. Mati dengan COVID-19. Dan juga sebenarnya bukan matinya juga ya, Dek, tapi proses sakitnya. Seperti kita Oke. sudah membayangkan selang-selang, membayangkan selang pernafasan, membayangkan sesak nafasnya, itu cuma pikiran ya. Karena apa yang kita tonton kan sebenarnya di Hmm. berita, mau Hmm. dari berita internasional ataupun lokal kita gitu. Jadi karena kita Hmm. sudah lihat itu yang membuat gue takut gitu. Aduh, gimana Hmm. gimana harus bisa berjuang dengan itu karena gue pun menyaksikan ada beberapa kesaksian-kesaksian orang yang bisa survive dari COVID-19. Salah satu pendeta gue, pendeta Salmon itu dia COVID-19 di Denver, Colorado tuh sampai selang, wah udah mau meninggal gitu. Nah jadi itu Oke. kan cerita-cerita itu yang membuat jadinya ketakutan gitu deh. Hmm. Hmm. Mm-mm. Oke. Nah kan lo sebetulnya seminggu tuh ya proses Mhm. healingnya. Yang 8 aku mau hari. tahu, hari pertama tahu, pasti kan takut, ya dong. Mhm. Lo mulai menemukan harapan hidup, mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu harus dibangkitkan, hati yang senang adalah obat untuk imunitas. Lo mulai bisa merasakan happy dan agak bernafas lebih lega di hari keberapa turun? Di hari kedua lah. Terus Oke, terang cepet dong. setelah ya di hari kedua. Terus terang setelah ya itu dia ya dari dua pendeta yang pendeta Ivan dan pendeta Salmon yang sengaja menghubungi gue dan berdoa langsung. Oke. Dan itu yang membuat gue lega. Karena memang ternyata apapun penyakitnya ternyata di sini gue belajar besar sekali deh. Apapun penyakit kita, even it's cancer. Kita punya Ibu Mahda ya, sahabat kita yang juga survive dari cancer. Dan gue tahu dan gue belajar dari dia bahwa kenapa dia bisa survive, kuncinya cuma bersyukur dan bahagia dan berpikir Hmm. positif gitu ya. Dan berpikir positif dan bahagia itu kan kita harus mendapatkan orang-orang yang juga punya vibe yang sama gitu. Hmm. Teman-teman, sahabat, saudara yang kita berkumpul atau kita telepon-teleponan sama mereka yang membuat kita tuh benar-benar juga jadi positif. Hmm. Itu gue rasa impact yang paling besar yang harus kita cari dan kita dapatkan. Gue Hmm. tuh menghindari sekali deh nonton televisi, berita-berita tuh gue sangat tidak mau tonton. Jadi gue hanya nonton Netflix gitu yang lucu-lucu, gue nonton cable TV, HBO dan lain-lain gitu ya. Bahkan gue nonton ya lo nih, Bazar, Brunch with Dave, itu yang gue tonton ketawa-ketawa, Becky gue tonton live Instagramnya. Jadi gue mencari apa ya entertainment yang benar-benar bisa menghibur gue gitu. Bahkan Oke. gue tuh setiap harinya
traveling around the world. Gue nonton YouTube, nanti gue ke Paris, nanti gue ke Milan, gue nanti di Dubai. Jadi gue ngelihat, happy banget gitu ya ngelihat keindahan dunia ini. Jadi itu yang membuat gue rasa itu yang membuat gue bisa semangat dan sembuh gitu. Karena gue benar-benar membunuh dan menghindar mau orang komentar di media sosial dengan yang gak enak, melalui DM, melalui kolom komen. Itu gue langsung gue blok, gue hapus, dan wah udah deh. Jadi gue nggak butuh orang-orang atau gue tidak butuh environment yang negatif gitu di saat melakukan recovery tersebut gitu. Jadi ini pengalaman gue yang sangat besar yang gue alami bahwa ternyata dengan COVID-19 yang sangat menakutkan ini dan hukumannya mati lah ya. Jadi gue tuh hanya berpikir bahwa apa yang akan gue perbuat di saat gue tahu kalau besok gue selesai hidupnya. Jadi itu yang gue belajar besar deh. Ternyata gue harus benar-benar happy within myself. Di dalam diri gue tuh gue benar-benar harus punya hati happy. Sehingga darah, daging, otak gue tuh harus benar-benar happy, menyenangkan gitu. Sehingga gue bisa benar-benar memberikan my happiness buat semua orang. Dan di sini gue belajar bahwa Ren, lo tuh harus cinta diri lo lebih dahulu, baru lo bisa menyenangkan begitu banyak orang. Mungkin kemarin-kemarin tuh gue belajar juga, gue terlalu cari duitnya tuh kayaknya bekerjanya tuh nggak kenal waktu. Gue nggak punya waktu buat diri gue untuk memanjakan diri gue sendiri. Gue memikirkan begitu banyak orang, their happiness gitu ya. Karena gue harus bayar beberapa orang yang bekerja dengan gue juga gitu kan. Tapi gue tuh belajar bahwa, gue tuh mungkin selama ini nggak ada waktu buat diri gue sendiri untuk seneng, untuk senyum buat diri gue sendiri. Untuk gue benar-benar punya waktu berkomunikasi sama Tuhan, angkat tangan dan bersyukur gitu. Dan gue sangat belajar deh di sini bahwa pengucapan syukur gue itu punya kuasa besarnya luar biasa. Hanya bersyukur Tuhan, terima kasih buat nafas hidup. I got that miracle. Jadi ini pengalaman yang gue benar-benar bisa sembuh gitu. Aku cuma ingin menegaskan aja, berarti dari pengalaman lo yang ingin kita bagi ke teman-teman yang mungkin juga sedang masih bergumul dengan COVID-19 adalah to seek out help yang bisa membantu memboost our mental health, our emotion. Yes. Dan di sini mungkin gue harus tambahkan buat semua yang nonton Brunch with Dave, bahwa COVID-19 itu is everywhere. Di mana-mana. Kalau dulu kita bisa tracking, sekarang kita udah nggak bisa tracking. Kalau sekarang kita mau coba tracking, kita jadi menuduh orang. Kita jadi kayak, ini dari dia. Ngapain, capek banget gitu ya. Karena udah di mana-mana. Dan jangan berpikir bahwa COVID-19 ini adalah aib gitu. Jangan berpikir bahwa COVID-19 ini memalukan sehingga nggak dapat kerjaan, nggak bakal dideketin sama orang, antisosialnya gede banget. Memang iya betul, tetapi itu yang membuat kenapa gue langsung buka di media sosial gue deh. Karena gue mau melihat seperti apa masyarakat Indonesia sekarang ini benar-benar bisa pintar dan berhati besar. Ternyata di saat gue buka di media sosial, hampir semua followers gue itu benar-benar memberikan semangat dengan kata-kata yang begitu indah. And that makes me happy. Jadi jangan dijauhkan buat kalian yang punya teman atau punya saudara. Jangan dijauhkan, bahkan telepon mereka, kasih semangat mereka, bikin mereka ketawa, kirimin mereka bunga, kirimin mereka makanan. Itu doang sebenarnya obatnya sih kalau gue rasa. Karena tidak ada penemuannya obat COVID itu apa. Gitu. Aku suka banget kemarin aku ketemu Yuni Syara dari jauh. Aku suka kata-katanya dia yang menurut aku, my God, that is so cool. Kita menjaga jarak, tapi tetap menjaga hubungan. Jadi kan lo pasti rasakan sekarang kan kita kan terbiasa ngapa-ngapain selalu berjarak kan kita tuh jadi distant kan sama teman sama orang. Terus Kayunya tuh ngingetin kita jaga jarak deh tapi kita tetap menjaga hubungan. Oh my God, that is so cool. Iya kan? Yes, itu betul banget.
Betul banget. Kayak Aku lo juga, kan, Dek, kan sebenarnya apa namanya aktivitas tidak seperti dulu gitu kan. hmm, Tapi hmm. gue bisa melihat lo tuh menjaga hubungan sama teman-teman dan pekerjaan melalui media sosial tuh kuat sekali. Gak pernah berhenti, you know. Your face is like everywhere. Brunch with Dave lah, Lu ini. juga. Kayak, exercising. Oke deh, gue gak ada off air, tapi gue di sini melalang buana. Iya kan, Habis tapi kan itu hiburan penting loh. kita apalagi kalau bukan digital kan, bisa bertemu Iya, iya. teman-teman, berbagi cerita kan. Sekarang semuanya serba digital kan. Tapi Ren, gue mau aku nanya mau sama lo deh. Lo tuh apa? paranoid gak dengan this pandemic COVID-19? And ini Eh, gue pengen nanya dari lo juga ya. Dan apa yang membuat lo bertahan nih, Dave Hendrik sampai sekarang ini gak sakit loh. Lo tuh kuat banget. Gue tahu lo perawatan kulit lah, suntik vitamin lah, ini itulah gitu kan. Yang membuat lo bisa bertahan sampai sekarang apa tuh deh kuncinya? Gue tahu banget Good pasti lo mau bilang question. happy deh. Enggak, Apa enggak, tuh? enggak. Enggak. Gue mau Pacaran bilang ya, pacaran. enggak. Gue gampar ya lo. Enggak. Eh, karena gini, karena mungkin gue tuh dikelilingi manajer gue kali ya, yang setiap hari ketemu gue, hampir setiap hari ketemu gue dan Hmm, adik gue. Kalau lingkungan pekerjaan gue tuh nggak semuanya positif. Dalam arti kan Oke. kalau orang paranoid tertular dong ke kita, ya kan? Yes, yes, Yes. banget deh. Tapi gue tuh belajar untuk menutup kuping dan gue bahkan bilang ke beberapa teman-teman gue yang mencoba menularkan rasa parnonya ke gue, karena gue Hmm, tuh merasa yang membuat gue bertahan adalah gue berserah aja, Ren. Gue oke. berserah, maksudnya I surrender completely to God, to the Oke. universe, to life, whatever Mhm, you wanna call this, the higher mhm. being. Gue asli berserah aja karena seperti yang lo bilang, ini tuh udah pandemi, ini Ya, tuh udah nggak bisa di trace, ini tuh ya, udah nggak bisa. Oh lo ketemu ini sih, si itu ketemu itu sih, iya. udah nggak Nggak bisa, bisa, Bo. udah nggak bisa ya. Dan musuh yang kita lawan kan kita nggak bisa lihat, ya toh. Betul, 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 Pilihannya betul. kan cuma dua ya, Nek. Hidup Mhm, dalam ketakutan, mhm. atau ya lu terima aja kondisi hidup lu seperti sekarang ini. Ya gue Ya, memilih untuk yang kedua gitu ya, gue terima aja. Jadi ya. kayak kayak misalnya gitu ya, kalau gue dengar ada circle lingkungan pekerjaan, uh, ada yang positif, terus kepanikan gitu. Gue sih Ya, udah yang, ya itu resiko, ya iya, resiko kita iya, hidup. Kalau iya, dulu kan resiko keluar rumah, sekarang iya. kita hidup ya resikonya terpapar. Udah itu aja, diterima aja. Bener nggak sih, Nek? Dan mau nggak mau kita harus berdampingan dengan virus ini ya. Kayak lo juga Yes, masih off air kemarin juga kayak masih yes, Nancy juga udah mulai sering gitu ya. Mau nggak mau ya kan? yes, Betul, yes. betul, betul. Aku tuh cuman pengen tanya ini, Mhm, karena gue bertemu dengan beberapa orang yang nggak perlu kita sebutkan di sini siapa, yang tidak percaya akan adanya COVID-19 ini. Dulu mhm, gue cuman baca itu di berita. mhm. Tapi begitu gue ketemu beberapa orang, and I talk to them, and they admitted to me bahwa mereka tuh nggak percaya ada COVID. Ini tuh cuman sekedar politik, ini tuh cuman apalah gue nggak ngerti deh ya. Otak gue kan nggak nyampe tuh untuk mikirin gitu. Sementara lo kan sudah melalui ketakutan hidup dengan COVID-19. Apa yang ingin lo katakan kepada orang-orang yang tidak percaya akan adanya pandemi ini? Oh wow, karena gue udah ngalamin, gue cuma bilang COVID is real. Ada, ya karena melalui PCR itu ya. Hmm. Eh, Kalau memang dokter mengatakan bahwa PCR swab itu adalah sebuah nyata nyata result bahwa itu adalah COVID, ya wow, gue percaya. Pada akhirnya gue percaya. Gue tuh sebenarnya termasuk salah satu orang yang tadinya hampir tidak percaya deh sebenarnya. Karena gue ngerasa ini ujung-ujungnya COVID ini bakalan kayak cacar air aja gitu. Semua orang Hmm. bakalan kena gitu kan. Cuma kita melalui through this-nya lebih ribet, lebih susah gitu sebenarnya. Hmm. Tapi setelah terjadi apa yang di New York, kan lo tahu dong saudara-saudara gue juga ada di New York gitu, dan hampir semua mereka juga pernah mengalami hal tersebut gitu. Gue, oh iya ya, COVID is totally happening. Gue cuma bisa bilang ya
ya kalau nggak percaya ya sehat-sehat lah. Semoga semoga kalian selalu sehat dan benar-benar tidak terpapar COVID. Kalau sampai PCR swab kalian ternyata hasilnya positif, ya nggak usah percaya gitu kan. dengan lo nggak percaya, mungkin lo akan sembuh cepet deh tuh, ya kan? Karena Yes, memang yes, banyak yes. juga ada beberapa orang yang nggak percaya COVID bilang, ah itu kan dokter-dokter apalah semuanya, mereka-mereka yang pada akhirnya meninggal besok, memang harus meninggal. Iya juga sih, tapi kalau misalnya lu yang kena dan lu harus meninggal besok, oke, bye. Nggak usah Iya, iya, iya. ngikutin terlibat COVID. Ya jadi ya gimana? Oke. Ya kalau mereka Pilihan aja. mereka pilihan aja, itu adalah pilihan hidup mereka. Oke. Terakhir mungkin, apa yang menurut lo ke depannya, apa yang akan berubah dari kehidupan lo setelah lo survive COVID? Yang pertama adalah hubungan gue sama Tuhan sih, Dek. Gue Hmm. akui kemarin ini mungkin dari segala kesibukan gue udah terlalu congkak kayaknya. Hmm. Mungkin banyaknya gue mengandalkan kekuatan gue sendiri. Jadi Oke. mungkin ini adalah waktu gue untuk benar-benar dekat lagi sama Tuhan. Itu pertama. Hmm. Kedua, olahraga. Jadi karena memang kemarin sibuk, udahlah ini alasan gitu kan, pada akhirnya jarang olahraga. Makan makanan sehat, mulai melatih pernafasan, dan juga yang kemarin treatment yang gue lakukan pakai vitamin, cuci hidung, yang itu tuh semuanya itu tetap akan terus gue lakukan gitu. Yang kemarin-kemarin nggak pernah gue lakukan, sekarang gue terus lakukan. Karena kembali lagi, mau gue pakai masker gimana, mau kayak gimana, dengan pekerjaan kayak kita tuh udah nggak bisa, ya gimana ya, udah nggak bisa ini lagi. Dan mudah-mudahan bener apa yang dikatakan bahwa orang yang udah pernah kena dan sembuh, imun sistem autoimun kita semakin bagus, dan kita udah bisa share plasma blood lagi kan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya kalau ada kesempatan, ada orang yang perlu blood gue akan berikan gitu. Jadi mungkin kedepannya adalah gue akan menjadi pribadi yang benar-benar bersyukur bahwa hidup ini beautiful gitu. Jadi gue akan memakai kehidupan ini semaksimal mungkin untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oke. Oke. It's a good wake up call berarti ya. It's a good wake up call. Kalau lo kan wake up call-nya juga udah dari dulu ya. Itu juga mungkin yang membuat lo sampai sekarang ini bertahan COVID tuh kayaknya, gue gak mau ke lu deh gitu. Bukan, gak usah lu gak pantas, karena wake up call-nya lu tuh kenceng banget gitu kan. Pagernya Dave Hendrik, gila, dia udah terbuat emas, udah ada berlian-berliannya, gue gak mau mampir ke lu. Lu tuh berarti kan selama ini tuh lu tuh suka ngenyek gue ya. Gue terlalu repot bikin waktu buat olahraga, gue terlalu repot vitamin, Bener. perawatan, makan sehat, lu ngatain gue udah Bener. tua. Nah, halo, sekarang lu menjadi gue. Bener. Dan sebenarnya ya ini semua pengalaman baru ya. I just turned 40, right? Kemarin Desember. Jadi di saat gue baru masuk usia 40, gue diizinkan sama Tuhan dapat berkat si COVID. Tapi ternyata ini adalah Tuhan cuma mau kasih tahu, hey, lu belum berhenti di sini titiknya, lo akan terus berjalan gitu. Punya tanggung jawab lebih besar lagi ke depannya. Yes. Healthy and prosperous ahead. Thank you for sharing, Aaron. Sehat ya. Kamu harus selalu sehat. Karena gue tahu banget lo tuh orang yang paling sehat. Mungkin air putih kalau bisa disaring lagi ya, saya. Saringan itu harus 5 kali saringan. Hello, lo gak berhenti. Masih ini namanya air putih, saya. Air putih tetap disaring lagi. Kagak gila. Iya. Kalau lu tuh investasi kesehatan gak pelit gitu kan. Tapi kalau investasi handphone baru, kayaknya aduh perhitungan. Udah harus ganti handphone Anda. Hello. Kalau dia Hendrik itu investasi awet muda, beberapa ratus juta, oke. Tapi kalau handphone harga 25 juta, tar dulu. Sekarang handphonenya dari 5 tahun lalu nggak ganti-ganti. Lo ya, kayaknya harus gue sudahi nih teman-teman, kalau nggak semakin banyak cerita hidup yang terbongkar. No. Kalau lo sayang sama gue, sebelum lo pulang, lo keluar W, mampir Biku, beliin aku 2 potong carrot cake. Lo bawa ke Jakarta. Will do.
Siap. Sampai ketemu di Jakarta ya sayang ya. Thank you for sharing ya. Thank you. Bye Bye bye. everyone. Bye See everyone. you.